Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Purim untuk semua orang Yahudi dimanapun saja berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu melihat ayat ini di dalam buku atau kitab Ester di dalam Perjanjian Lama. Saya ingin mengatakan bahwa kitab Ester ini adalah kitab yang jarang dibaca oleh orang Kristen. Karena itu banyak orang Kristen yang tidak mengetahui apa yang disebut dengan Purim atau perayaan Purim. Begitu. Saudara, kenapa? Karena selain kitab Ester jarang dibaca oleh orang Kristen, juga kitab Ester ini adalah salah satu kitab di dalam Perjanjian Lama yang disebut dengan Megillah atau scroll. Ini tidak mengandung kata Tuhan di dalamnya. Ada dua kitab yang tidak mengandung kata Tuhan atau kata Allah di dalam kitabnya itu, yaitu dua-duanya merupakan bagian dari Megillah. Yang pertama Megillah Ester, yang kedua adalah kitab Kidung Agung. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita tahu, saya ingin kita bersama membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan penetapan Purim. Apa itu Purim? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan tunjukkan di sini dalam kitab Ester pasal yang ke-9, mulai dari ayat 20 di bawah judul penetapan Hari Raya Purim. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirim surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiweros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Jadi perayaan ini terjadi dimulai pada tanggal 14 bulan Adar. Apa itu bulan Adar? Bulan Adar adalah bulan ke-12, bulan terakhir daripada kalender orang Yahudi. Dan tanggal 14 bulan Adar itu, serta tanggal 15 bulan Adar itu, baiklah orang-orang Yahudi membuat sebuah perayaan. Kita baca terus ya, ayat 22 Ester 9, karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira, dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk antar mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka, melakukannya, dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hamedata orang Agag, seteru semua orang Yahudi itu telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Jadi kata Purim itu berasal dari kata pur, yaitu membuang undi. Ya, casting a lot, begitu ya. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititakannya lah dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikkan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulakan pada tiang. Oleh sebab itulah hari-hari itu disebut
Purim menurut kata pur. Oleh sebab itu jugalah, yakni seluruh isi surat itu, dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu dan apa yang dialami mereka. Orang Yahudi menerima sebagai kewajiban dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri dan keturunannya, dan bagi sekalian orang yang akan bergabung dengan mereka, bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan kedua hari-hari itu tiap-tiap tahun, menurut yang dituliskan tentang itu, dan pada waktu yang ditentukan. Jadi Purim ini menjadi perayaan ketetapan dari tahun ke tahun dan tidak boleh dilewatkan. Siapa yang menyuruhnya? Disuruh oleh atau ditetapkan oleh Mordekai dan ditetapkan oleh Ratu Esther. Nah, kita tahu bersama kitab Esther ini ditulis oleh kedua orang ini. Catatan peristiwa yang terjadi pada waktu itu ketika orang Israel ada di Persia. Nah, ketetapannya adalah setiap tanggal 14 Adar. Itu seluruh atau semua orang Yahudi dimanapun mereka akan merayakan Purim. Purim tadi saya sudah katakan adalah membuang undi. Nah, perayaan Purim ini adalah merayakan bagaimana Allah membalikkan rencana jahat dari Haman untuk melenyapkan orang Yahudi, dan akhirnya Haman ini dan keluarganya serta sekutu-sekutunya, orang-orang yang bergabung dengan mereka, akhirnya berbalik, mereka dibinasakan. Begitu ya. Lihat di sini dikatakan, rancangan jahat itu ayat 25 dibalikkan oleh Tuhan. Kitab Esther ini memang tidak mengandung kata Tuhan atau kata Allah, tetapi saya ingin mencatat di sini. Kitab Esther berhubungan erat dengan orang Yahudi. Dan di mana ada orang Yahudi, Tuhan bekerja di dalamnya, karena orang Yahudi adalah orang pilihan Tuhan sebagai bangsa, ya, saya maksudkan di sini. Jadi kita langsung tahu bahwa ada tangan Tuhan di baliknya. Saya teruskan dulu sebelum saya ulangi mulai dari ayat yang ke-27. Orang Yahudi, jadi Esther 9, saya ulangi Esther 9 ayat 27. Orang Yahudi menerima sebagai kewajiban dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri dan keturunannya, dan bagi sekalian orang yang akan bergabung dengan mereka, bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan kedua hari itu tiap-tiap tahun menurut yang dituliskan tentang itu, dan pada waktu yang ditentukan, dan bahwa hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan, di dalam tiap-tiap kaum, di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kota, sehingga hari-hari itu Purim tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi, dan peringatannya tidak akan berakhir dari keturunan mereka. Lalu Esther sang ratu anak Abihail menulis surat bersama-sama dengan Mordekai, orang Yahudi itu. Surat yang kedua tentang hari raya Purim ini dituliskannya dengan segala ketegasan untuk menguatkannya. Lalu dikirimkanlah surat-surat itu kepada semua orang Yahudi di dalam ke-127 daerah kerajaan Ahasweros dengan kata-kata salam dan setia, supaya hari-hari Purim itu dirayakan pada waktu yang ditentukan seperti yang diwajibkan kepada mereka oleh Mordekai, orang Yahudi itu, dan oleh Esther sang ratu, seperti yang diwajibkan mereka kepada dirinya sendiri serta keturunan mereka mengenai hal berpuasa dan meratap. Demikianlah perintah Esther menetapkan perihal Purim itu, kemudian dituliskan di dalam kitab. Nah, kitab yang dimaksud adalah kitab Esther. Saudara, jadi sekarang kita mengerti perayaan Purim itu merayakan bagaimana tangan Allah bekerja, menolong, menyelamatkan, mempreserve, melindungi
orang Yahudi dari keganasan pihak luar, dari rencana jahat untuk membinasakan, menghancurkan, dan melenyapkan orang Yahudi selama-lamanya. Saudara, saya mau katakan, ini bukan sekedar sebuah rencana untuk pembunuhan, tapi sebuah genocide. Genocide itu ingin menghilangkan satu suku bangsa, satu keturunan manusia dari muka bumi ini. Jadi kalau orang Yahudi dilenyapkan, maka tidak akan ada lagi orang Yahudi di muka bumi ini. Saya tidak ada koneksi dengan orang Yahudi, tapi saya menemukan koneksi saya di dalam perjanjian lama. Saya bukan orang Yahudi. Saya tidak memuji mereka untuk hal ini, dan saya tidak mendorong supaya mereka dimuliakan. Tidak. Tetapi orang Yahudi adalah orang yang dipilih Tuhan. Orang Yahudi adalah orang yang memiliki wahyu Tuhan. Itu sebabnya di mana ada mereka sebagai bangsa, Allah bekerja di dalamnya. Dan kita lihat di sini, ada banyak hal di dalam kitab Ester yang kita tidak temukan, mungkin berhubungan dengan kebiasaan kita sehari-hari. Tidak ada kata doa di dalam kitab Ester, tetapi ada kata puasa di dalamnya. Saudara, bagaimana di sini saya mau tunjukkan kepada saudara, Ester itu berkaitan dengan bagaimana menutupi identitas. Makanya di dalam Ester itu, ketika orang merayakan perayaan Purim, maksud saya di dalam perayaan Purim itu, orang merayakan dengan membakar kue yang disebut hematacen. Hematacen itu adalah kue yang sebenarnya ingin memberikan sebuah mocking atau penghinaan kepada Haman. Ya, saya tunjukkan ya kuenya itu seperti apa. Saya tunjukkan di sini. Kue hematacen itu ya. Saya share kepada saudara, kuenya berbentuk seperti, nah kuenya berbentuk seperti ini, berbentuk segitiga nih kalau saudara lihat di sini. Kuenya itu adalah sebuah pastry three-sided gitu ya, 3 sisi. Ya ini kalau di Indonesia Anda bisa melihat seperti kue apa itu nastar di kue apa itu kue Natal begitu ya. Ini kue kering ya. 3 sisi dari pastry begitu. Ini saya pernah diberi kuenya, dan kue ini hanya muncul di dalam perayaan Purim. Begitu. Kenapa sisi 3? Ini sisi 3 ini menurut tradisi adalah topi daripada Haman. Begitu. Jadi ini merupakan sebuah mocking begitu. Sebuah bagaimana orang Israel melihat keberadaannya sebagai orang yang dilindungi oleh Tuhan, dan mereka melihat Haman ini sebagai musuh yang telah dikalahkan dengan kekuatan Tuhan. Jadi kue ini cuma ada pada waktu Purim ya, lihat ya, ada 3 sisi dia begitu ya, segitiga maksudnya itu. Segitiga berbentuk topi daripada si Haman itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau orang Yahudi merayakan Purim ini, mereka akan memakai kostum lalu memakai emas. Begitu ya, zaman sekarang kita memakai emas itu, masker begitu ya. Memakai topeng. Itu menyamarkan identitas. Jadi di dalam kitab Ester kita tidak melihat bentuk-bentuk religius. Kita tidak melihat tentang Allah di sana, tapi tangan Allah yang bekerja luar biasa begitu ya. Jadi mereka menutupi identitasnya. Bahkan Ester nama aslinya Hadasa itu dia mengganti namanya dengan Ester. Begitu ya. Dan sampai harinya raja tidak mengetahui akan identitas Ester. Mengapa? Orang Israel adalah tawanan, adalah budak di Persia tersebut. Jadi Persia ini sejarah Purim ini ketika orang Israel di bawah tekanan atau di bawah pendudukan dari Persia. Anda bisa bayangkan seorang raja yang berkuasa itu bisa menikah dengan seorang wanita
yang ternyata adalah orang Yahudi, orang Israel, bangsa yang menjadi bangsa jajahan atau bangsa budaknya. Ini kan tidak masuk akal. Itu sebabnya semua identitasnya disembunyikan. Nah, saudara, kita baca di situ bagaimana peristiwa Purim itu adalah peristiwa pembalikan. Yang seharusnya Haman itu ingin merencanakan untuk menyalibkan, menggantung Mordekai. Ya. Sepupu daripada Esther ini di tiang gantungan. Karena Haman ini merasa tersinggung ketika dia diangkat sebagai penasihat raja, katakanlah Perdana Menteri Persia pada waktu itu. Persia itu ada 127 negara jajahan yang ada di bawahnya. Tapi Haman tidak menghormati dia karena maksud saya Mordekai tidak menghormati Haman, tidak membungkuk terhadap Haman yang saat itu diberikan jabatan yang istimewa oleh raja. Sehingga dia sakit hati. Dan akhirnya bukan hanya sakit hati terhadap Mordekai, dia ingin melenyapkan bangsa Yahudi karena dia tahu orang Yahudi ini adalah orang jajahan yang tidak berdaya. Anda lihat, tidak berdaya, tidak punya kekuasaan, tidak punya power. Tapi bagaimana Allah bekerja untuk membalikkan rencana itu. Jadi manusia merancangkan kejahatan. Lihat, Allah merancangkan kebaikan. Manusia ingin melakukan rencana-rencana yang menghancurkan, tapi Allah membuat itu untuk kebaikan. Kita tidak melihat tangan Allah bekerja di dalamnya, seolah-olah Allah tidak melakukan sesuatu, tetapi pekerjaan Allah itu nyata. Banyak kali dalam hidup kita, kita selalu ingin meminta tanda, kita selalu ingin Tuhan buktikan dalam hidup kita kalau Tuhan bekerja. Itu sebabnya saya selalu tentang hal itu. Saudara, entah engkau merasa bahwa Allah ada dalam hidupmu atau engkau tidak merasa, tapi Alkitab katakan setiap orang percaya memiliki Roh Kudus dalam hidupnya, bahwa Allah akan bekerja di dalam hidupnya. Dan cerita ini mengajar kita banyak hal, bagaimana Allah membalikkan segala sesuatu, membalikkan masa depan yang mungkin orang katakan ke dalam hidupmu, engkau adalah orang yang sial. Mungkin orang katakan, engkau tidak akan berhasil. Mungkin orang merancangkan hal yang buruk. Mungkin engkau mengalami keadaan-keadaan yang buruk dalam hidupmu. Seperti orang Yahudi dulu. Engkau seolah-olah akan ditindas sampai hidupmu hancur. Dan engkau tidak dikenali lagi di dunia ini. Tapi cerita tentang Purim itu membalikkan. Allah balikkan. Salib yang untuk Mordekai akhirnya terjadi untuk Haman. Dan pembunuhan yang akan terjadi untuk orang Israel menjadi kegirangan, menjadi sukacita, menjadi kehidupan. Perkabungan yang terjadi. Tadinya mereka berkabung karena rencana untuk melenyapkan orang Yahudi sudah ada di situ. Tapi Allah membuat itu menjadi kegirangan. Purim itu adalah hari kegirangan. Bahkan di hari Purim, mereka menyokong orang miskin. Dalam tradisi orang Yahudi, ketika merayakan Purim, mereka akan menyokong paling sedikit 2 orang miskin. Jadi memberi makan orang miskin dari apa yang mereka punya. Ini tradisi yang baik sekali, saudara. Jadi Allah mengubah perkabungan menjadi sukacita. Allah mengubah kesusahan menjadi kegirangan. Allah mengubah salib itu menjadi sebuah sukacita yang tidak terkatakan. Salib yang melambangkan sesuatu pembunuhan, tetapi akhirnya dirubah Allah menjadi kehidupan. Kehidupan Kristen bukankah seperti itu? Bahwa kita yang dulu mati, sekarang diubah menjadi hidup. Begitu. Reversal. Allah mengubah kematian dalam hidup kita. Allah mengubah ketidakberdayaan, kesialan dalam hidup kita. Allah mengubah segala kesusahan hidup kita menjadi kemuliaan bagi Allah. Sekali lagi, selamat merayakan Purim. Saya Pendeta Wanda Dumais untuk Bible Independent Church dan Eleos Theological School. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings dari Sydney.